Cara membuat soal Hodge dan kisi-kisinya seri yang kedua. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara. Marilah kita belajar membuat soal Hodge seri yang kedua. Apakah yang akan dibahas pada soal HOTS seri kedua? Mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita lanjut, ada baiknya Bapak Ibu subscribe terlebih dahulu. Bunyikan loncengnya dan tekan tombol like. Bagi yang sudah subscribe, cukup tekan tombol like. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai pembahasan soal Hodge seri yang kedua. Sebagaimana dibahas pada video sebelumnya, Hodge merupakan singkatan dari Higher Order Thinking Skills, yang artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pada video kali ini masih akan dibahas pembuatan soal Hodge ranah kognitif pada level C6. Pada video sebelumnya kita memilih kata kerja operasional, KKO memprediksi. Bapak Ibu, kali ini kita akan memilih kata kerja operasional KKO yang lain. Sebelum video ini dilanjutkan, ada baiknya kita mengingat kembali daftar kata kerja operasional atau KKO yang ada pada tabel taksonomi Bloom. Ya, Bapak Ibu semuanya, perhatikan tabel tersebut. Pada tabel tersebut terlihat kata kerja operasional masing-masing level dari C1 sampai C6. Perhatikan dengan seksama masing-masing kata kerja pada C4 sampai C6. Masih di channel Sri Asih Rezeki. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, kita akan fokus pada KKO yang terdapat pada C6. Dalam hal ini yang akan kita pilih adalah menafsirkan. Perhatikan kata menafsirkan yang saya beri warna merah. Ya, rekan-rekanku semuanya, kita akan mengambil KKO menafsirkan. Kira-kira apa yang akan kita tafsirkan? Di sini kita dapat menafsirkan simbol, gambar, grafik, dan atau tabel. Bagaimana cara menafsirkannya? Dan materi apa yang cocok? Mari kita belajar bersama-sama. Sebenarnya banyak materi yang cocok, namun kita akan mencoba mengambil materi kependudukan kaitannya dengan kebutuhan pangan. Sebagaimana biasa, kita tentukan terlebih dahulu kisi-kisinya. Mari kita tentukan bersama-sama kisi-kisinya. Masih di channel Sri Asih Rezeki. Langkah selanjutnya kita buat tabel 8 kolom, meliputi nomor, KD, materi, IPK, indikator soal, level, bentuk soal, dan kunci jawaban. Perhatikan tabel tersebut. Ya, langkah selanjutnya kita isi tabel tersebut. Nomor 1, KD 3.1, materi peningkatan jumlah penduduk diiringi peningkatan kebutuhan akan sandang, pangan, dan tempat tinggal. IPK yaitu siswa dapat menafsirkan grafik hubungan antara jumlah penduduk dengan kebutuhan pangan. Indikator soalnya adalah disajikan grafik sumbu X, jumlah penduduk, dan sumbu Y, kebutuhan pangan. Siswa dapat menafsirkan pola grafik hubungan antara X dan Y. Adapun levelnya adalah C6, bentuk soalnya bidan ganda, kunci jawabannya adalah D. Perhatikan tabel tersebut. Marilah kita susun soalnya berdasarkan kisi-kisi soal tersebut. Soalnya sebagai berikut. Perhatikan grafik berikut ini. Jika sumbu X menyatakan jumlah penduduk dan sumbu Y adalah kebutuhan pangan, maka pernyataan yang benar mengenai grafik tersebut adalah titik. Perhatikan grafik tersebut. Ya, Bapak Ibu, kita tentukan jawaban dan pengecohnya. Karena jawabannya D, maka jawabannya adalah D, yaitu jumlah penduduk berbanding lurus terhadap kebutuhan pangan. Setiap peningkatan X akan diikuti peningkatan Y. Lalu pengecohnya untuk opsi A, B, C kita buat yang homogen sebagai berikut. A,
jumlah penduduk berbanding terbalik terhadap kebutuhan pangan, setiap peningkatan X diikuti penurunan Y. B. Jumlah penduduk berbanding terbalik terhadap kebutuhan pangan, setiap peningkatan X diikuti peningkatan Y. Dan C. Jumlah penduduk berbanding lurus terhadap kebutuhan pangan, setiap peningkatan X diikuti penurunan Y. Masih di channel Sri Asih Rezeki. Soal lengkapnya adalah perhatikan grafik berikut ini. Jika sumbu X menyatakan jumlah penduduk dan sumbu Y adalah kebutuhan pangan, maka penafsiran yang benar mengenai grafik tersebut adalah A. Jumlah penduduk berbanding terbalik terhadap kebutuhan pangan, setiap peningkatan X diikuti penurunan Y. B. Jumlah penduduk berbanding terbalik terhadap kebutuhan pangan, setiap peningkatan X diikuti peningkatan Y. C. Jumlah penduduk berbanding lurus terhadap kebutuhan pangan, setiap peningkatan X diikuti penurunan Y. Dan D. Jumlah penduduk berbanding lurus terhadap kebutuhan pangan, setiap peningkatan X akan diikuti peningkatan Y. Bapak Ibu semuanya, coba kita mulai membahas soal tersebut. Jika sumbu X menyatakan jumlah penduduk dan sumbu Y adalah kebutuhan pangan, maka penafsiran yang benar mengenai grafik tersebut adalah jawaban yang tepat adalah D, yaitu jumlah penduduk berbanding lurus terhadap kebutuhan pangan, setiap peningkatan X akan diikuti peningkatan Y. Ya, Bapak Ibu semuanya, kalau kita perhatikan grafiknya, sumbu X mengarah ke kanan, sumbu Y mengarah ke atas. Grafiknya berupa garis yang mengarah ke kanan atas. Hal ini akan menunjukkan setiap peningkatan X akan diikuti peningkatan Y. Maka hubungan yang seperti ini dinamakan berbanding lurus. Jadi dapat dikatakan setiap peningkatan jumlah penduduk akan diikuti oleh peningkatan kebutuhan pangan. Misalnya, manakala jumlah penduduk 100 jiwa akan memerlukan konsumsi beras 10 kg. Jika penduduk naik 2 kali lipat menjadi 200 jiwa, maka jumlah konsumsi akan beras menjadi 20 kg. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menambah wawasan dan pemahaman kita tentang soal HOTS. Bapak Ibu semuanya, ikutilah soal HOTS berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.